Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita, channel Abah Jadi Bonsai. Untuk hari ini kita update tanaman-tanaman yang ada di perkarangan kediamannya Abah Jadi Bonsai. Ini kebetulan pas di momen tahun baru. Oke, ini kita jalan-jalan ke belakang dulu. Halo Moja, ini namanya Moja. Dia memang kita lepas liarkan. Baru habis mandi, kebetulan tadi malam diguyur hujan. Ini ada lele albino kita, dan ada beberapa juga kaloi albino. Jadi tadi malam diguyur hujan, jadi butak airnya. Nah, kalau ini anakan ikan nila. Ntar kita kasih umpan dulu. Untuk anakan ikan nila kita kasih umpan. Nah, tuh ini kebetulan tadi malam habis diguyur hujan, jadi masih belum sempat bersih-bersih. Hari ini kita cuman review untuk hewan-hewan dan tanaman-tanaman kita yang ada di kediaman kita. Ini ada kaloi albino, lele albino, dan ini si Moja kita. Moja, halo Moja. Ini burung belibis ya, jadi dari kecil memang kita lepas liarkan. Oke, kita jalan dulu ke belakang, kita lihat. Nah, kalau ini asam jawa kemarin masih di polybag di tanah, jadi ada sekitar 8 hari lah kita pindah ke pot. Jadi ini memang untuk diameternya 2 meteran lebih, 2 meteran. Alhamdulillah sampai hari ini masih kelihatan segar. Kebetulan pun tadi malam udah diguyur hujan, ini kelihatan segar. Di sini kita tempat kita untuk memindah bibit-bibit tanaman kita di sini. Jadi ini memang tempatnya. Jadi di sekitarnya pun ada beberapa bahan bonsai kita seperti anput, sancang, ada beringin dan lain-lain. Kita letakkan di polybag. Nah, ini untuk perakaran memang kita belum pilih atau sortir akar, masih di polybag. Nah, ini langsung ground ke tanah. Untuk ground ke tanah pun belum kita pilih untuk perakaran. Jadi kebetulan kemarin masih belum sempat karena ada kerjaan. Jadi mungkin kita los dulu. Sampai yang ini pun sudah kita buka dari polybag kemarin, malah belum kita sortir ini akarnya. Belum sempat kita sortir untuk akarnya. Mungkin kalau memang sempat hari ini kita sortir untuk akarnya, terus kita tanam kembali ke pot. Ini usia sekitar di atas 5 bulan lah. Oke, kita kalau yang ini kebetulan kalau kita di sini kan kita bukan cuman
bahan bonsai yang kita tanam. Jadi ada bibit-bibit sayuran seperti tomat, cabai, dan lain-lain. Nah, kalau ini ada stekan sakura. Ini kita stek. Ini paling ada 1 minggu lah. Kita stek sakura lokal. Jadi untuk pot-pot pun belum kita atur karena kemarin habis bongkar-bongkar juga. Nah, ada beberapa yang kita tanam. Nah, kalau yang ini programan udah kita program di akar. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Masih tahap programan akar. Jadi inilah kalau untuk yang di belakang memang untuk bibit-bibit bahan. Kita keliling dulu. Nah, di sini juga ada yang kita program juga untuk prokar, yang mame-mame, anting putri, sancang, ada beberapa. Oke, kita jalan dulu. Ini mohon maaf agak berantakan lah ya di belakang. Terus kalau yang kita lihat sekarang ini yang banyak kantong-kantong merah ini memang kumpulan untuk kita bikin kompos daun. Kebetulan habis bersih-bersih, kita masukkan ke media plastik kita. Nah, jadi kita jadikan kompos untuk tanaman kita. Jadi memang di sini kita peruntukkan khusus untuk kompos kita. Jadi ini pun masih belum kita rapikan, masih berantakan. Ada tanaman sayuran juga seperti daun bawang. Nah, ini ada beberapa bibitan juga, ada sancang, anting putri, yang mana udah kita masukkan ke polybag untuk pembesaran. Sekalian kita program akar juga. Nah, kalau yang ini karena kebetulan kemarin adanya di dalam polybag, langsung kita tanam, jadi tidak kita program di akar. Jadi untuk babon lah, makanya tidak, untuk akarnya tidak kita program. Paling nanti kita cangkok untuk cangkokan kita, untuk bahan-bahan yang mame-mame. Di sini untuk anting putrinya cukup subur, jadi kita cangkok lah ya untuk bahan mame. Di sini ada jeruk kingkit, jeruk kingkit juga ada di sini. Ada palem, ini palem-palemnya, terus jeruk kingkit. Jadi kebetulan ini ada di belakang rumah untuk bahan-bahan yang ada. Di sini juga ada tanaman-tanaman hias seperti kamboja dan lain-lain lah. Nah, kalau yang ini stekan sancang yang memang alhamdulillah sudah kelihatan subur. Cuman masih dalam satu polybag, belum kita bongkar karena kita belum sempat untuk bongkar-bongkarnya. Oke, kita coba jalan ke depan dulu. Nah, ini ada asam jawa, bibitan bahan asam jawa. Kita coba lihat yang di bagian depan lah ya. Bagian depan ini alhamdulillah segar, soalnya tadi malam full hujan deras, habis diguyur hujan. Nah, kalau yang ini bahan
CA kita atau cucur atap endemik Kalimantan Barat, khususnya ini dari daerah Padang 12 sana. Jadi ini masih banyak kan yang loss, belum kita pruning, ada yang sebagian belum kita pruning. Ini ada Santigi. Santigi memang tidak kita bentuk karena kebetulan pun kita loss, dan alhamdulillah untuk daun Santigi sendiri karena sekarang cukup subur, segar. Mungkin karena bawaan di musim penghujan ginilah kali. Terus di sini juga masih banyak yang daunnya masih panjang-panjang lah, belum kita pruning untuk CA-nya. Jadi ceritanya dulu ini Santigi ini kita dongkel sendiri ya. Kita dongkel sendiri di alam karena kita memang belum ada bahan Santigi. Nah, ini beberapa bahan cucur atap masih rimbun. Kemarin juga Santiginya udah kita coba cangkok. Pertama kali kita cangkok dan alhamdulillah untuk cangkokannya sekarang sudah segar daunnya. Nah, ini yang kemarin kita cangkok, bagian sini yang kita cangkok kita potong, kita pindahkan ke pot. Sudah kita pindah ke pot, dan ini yang sudah kita pindah pot yang tadi yang kita cangkok, dan alhamdulillah untuk daunnya pun segar. Nah, ini ada juga Santigi yang groupingan lah, daunnya pun segar-segar. Ini ada beberapa juga yang ukuran small, ada yang mame. Jadi masih di dalam pot plastik lah ya, belum kita kasih pot semen atau keramik karena kita pun lagi program untuk bahan. Jadi sini ada juga yang CA yang tinggi karena kita loss, sengaja kita biarkan. Nah, kalau untuk CA sendiri kalau bisa jangan sampai tumbuh bunga, karena kalau memang tumbuh bunga kayak gini ya, tumbuh bunga kalau media tidak segar secara otomatis mempengaruhi ke daun, karena asupan makanan akan larinya ke buah atau bunga. Jadi sayang kalau misalnya CA yang programan akhirnya kayak gitu, kayak kering daunnya. Nah ini bunganya, bunga dan buah, jadi pengaruhnya ke daun. Ini kita tanam langsung ke tanah. Nah, kalau dia tumbuh bunga kayak gini akhirnya mati karena kalah di daun. Jadi kalau bisa yang untuk programan jangan sampai bunga atau daun itu, bunga atau buah itu tumbuh. Kalau bisa kita potik atau kita buang. Nah, kayak gini. Nih yang berbuah. Contoh seperti ini. Misalkan ini kita akan program untuk daun nih, kita rimbunkan untuk daun, tapi kalau dia tumbuh bunga atau buah
itu nanti pengaruhnya ke daun, karena asupan makanan akan lari ke daun atau lari ke buah atau ke bunga. Jadi jangan sampai bunga atau buah itu tumbuh, harus kita putik. Oke, di sini juga ada bahan asam jawa juga, beberapa bahan asam jawa. Ini di bagian depan ya, di bagian depan kediaman kita. Jadi kalau di sini di samping juga ada beberapa bahan-bahan asam jawa, anting putri, sancang, kita gabung-gabung lah, karena kebetulan untuk sekarang ini kita lagi fokusnya ke budidaya. Untuk kebudayaan yang penting, untuk bibit-bibit kita udah persiapkan. Nanti kalau untuk programan tinggal kita pilih dari bahan-bahan yang ada. Kalau yang CA kita memang tidak tanam di ini, istilahnya kita ambil langsung dari alam, kita dongkel. Nah ini daun bawang kita tadi udah habis panen, daun bawang. Nah ini beberapa bougainville kemarin sudah kita pruning ke cabang-cabang atau ranting-ranting, karena kita fokus ke ini pembagian ranting biar lebih rimbun. Sebagian yang mana kita potong-potong, kita stek, kita tanam lagi, ya mudah-mudahan dapat bibit-bibitan yang baru. Jadi ini kita pruning ke ranting-ranting. Nah kalau ini ada bagian ini pinang betara dari Jambi, kami kemarin pesan itu dari Jambi. Ini khusus untuk pinang, belum kita pindah ke kebun. Jadi cukup sekian. Terima kasih yang sudah support Abah Jani Bonsai. Ikuti terus channel kita, channel Abah Jani Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.